Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana di sini gue bakal bahas seputar jualan online di TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung cus kita ke pertanyaan pertama. Pertama dari Mbak Kantin. Awal-awal live enaknya jualan satu produk atau lebih dari satu sih? Nah, ini tergantung strategi. Jadi gini, gue punya beberapa top creator seleb sekarang, dia kalau nge-live tuh cuma dua produk doang. Nah, dua udah gitu nanti tapi dua ini muter terus. Sebenarnya total produknya jadi banyak, tapi yang diklik, yang ditampilnya cuma dua di showcase-nya. Kenapa? Itu memastikan kayak orang fokus, udah gitu lo check out ini, setelah itu gue nggak akan beli lagi gitu. Tapi ini efektif kalau viewers tuh banyak. Dan yang tadi gue ngomong, kreator seleb yang gue punya, followersnya 2 juta, viewersnya dia gede. Nah itu jadi agak susah ditiru ya. Tapi kalau misalnya yang biasa sih menurut gue mungkin boleh dicampur beda-beda, karena lo butuh lebih banyak traffic. Dan setiap produk punya trafficnya sendiri. Ya. Terus kedua, Dwi Jaryanto. Kok kalau program pengiriman kilat kita abaikan bakal kena penalti nggak? Iya, kayaknya bukan bakal kena deh. Lu program pengiriman kilat itu platform pengennya lu kirim secepatnya, terus lu abaikan, ya udah pasti kena poin lah. Terus ketiga dari Timur Paramita. Modal awal bangun brand berapa kok? Waduh, modal awal bangun brand. Tergantung kategori, tergantung model bisnisnya. Tapi kalau di brand-brand, kalau misalnya kayak kategori yang hits ya, hits itu yang orang pada mau gitu ya, beauty apa gitu kan, yang kelihatan kesannya oke. Mungkin ini gue ngomong modal ini bukan modal stok barangnya ya, stok barang lo perlu. Tapi biasanya suka banyak seller itu kepikiran gini, total modal tuh stoknya gede, yang lainnya kecil. Sebenarnya kalau ngebangun brand tuh bukan stoknya, tapi stok mungkin nggak usah terlalu banyak di awal karena lo memang nggak mungkin laku banyak. Tapi gimana cara marketingnya dan budgetnya, mungkin kalau misalnya lu mau enak ya 1 miliar lah, budgetnya kemana-mana enak gitu loh. Tapi kalau lu nggak punya 1 miliar, ya berarti lu harus tebus dengan apa? Kerja keras, ya kan? Nah terus berikutnya Dian Permana, kalau harus bikin barang yang unik berarti lebih ke produsen barang dong kak. Kita kan pedagang yang belanja ke distributor, bukan produsen barang. Gimana solusinya? Iya, sebenarnya gini, lu pedagang bukan produsen, tapi kan lu bisa maklun. Sekarang banyak kok bikin brand pada maklun kok. Tapi ya solusinya gimana kalau ditanya gini sebenarnya. Lu mau gini, saat kalau dulu ya, lu kan bisa dibilang lu pedagang yang ngambil barang jual lagi. Ibaratnya bagian dari rantai distribusi. Bener nggak? Ya kalau mungkin ada modelnya bikin grosir, bikin toko gitu kan. Kayak eranya dulu ngalamin, enak nih. Gue nggak usah mikir, gue tinggal beli barang yang laku gue jual. Tapi yang perlu sadar adalah era itu sekarang udah lewat. Ketika dengan ada online, itu pemasaran lebih direct. Ya, yang namanya jalur distribusi makin pendek. Nah, pertanyaan gue gini, lu mau ngikutin zaman atau enggak? Kalau lu nggak mau ngikutin zaman, gue maunya kayak dulu aja deh. Kan dulu gue bisa survive. Ada cara nggak? Ya nggak ada. Karena lu ketinggalan zaman gitu loh. Gue punya temen yang dari dulu dia tuh adalah pedagang kain. Jualan di kayak sentra kain. Dan yang gue tahu tokonya makin lama makin sepi. Kita udah ngasih tahu sih kayak, lu punya kain lu kenapa nggak lu bikin jadi produk hijab, produk apa gitu kan, jadi barang jadi yang lu bisa jual langsung. Dia nggak mau karena menurut dia adalah warisan dari orang tuanya seperti itu. Gue mau pertahankan dulu rame, kenapa sekarang nggak bisa? Ya kagak bisa, memang zamannya udah lewat gitu loh. Terus kalau zamannya udah lewat, lo harus kayak gimana ya? Balik lagi kan pertanyaannya kan, lu mau rubah apa enggak? Kalau lu rubah, lu survive. Lu nggak rubah ya, lu tungguin deh gitu, pasti bakal kayak gitu. Nah berikutnya dari Asep Ikwanto, kalau akun dibatasi nampilin keranjang kuning itu gimana kak? Kalau ngupload pakai keranjang kuning tulisannya kan tuh akun dibatasi permanen, ya itu artinya udah nggak bisa pakai keranjang kuning akun lu, itu banyak pelanggaran tuh. Gue nggak tahu lo affiliate apa toko ya, tapi kalau gitu lu banyak pelanggaran, makanya lu udah nggak boleh pakai keranjang kuning lagi. Solusinya apa? Bikin akun baru. Semangat ya kakak ya. Terus berikutnya, Hidayat. Potongan biar minim tapi order makin meningkat, gimana kak? Nggak ada. Beneran, gue bakal fair ngomong bilang kagak ada. Kenapa? Karena yang perlu disadari adalah memang kalau jualan online, memang pasti potongannya ada. Dan memang ketika lu jualan, ketika lu dalam bisnis, itu pasti, apa ya maksudnya ya, potongan itu pasti bakal ada gitu. Jadi kalau mau order meningkat tapi lu nggak ada potongan, caranya cuma satu. Lu bawa barang, lu keliling ke rumah-rumah, lu tawarin orang satu langsung. Ya, ibaratnya jadi kayak door to door. Ya, tapi ya memang cuma itu doang yang bisa dilakuin, nggak ada yang lain. Gitu. Karena kalau misalnya lewat online atau segala macam, semua platform pasti bakal ngambil
fee-nya gitu. Ya sebenarnya sih menurut gue bukan lu harus mikir fokusnya ke potongannya biar minim ya. Fokusnya adalah ordernya biar gede, terus margin lu cukup tebal supaya potongan berapapun lu nggak kerasa. Kayaknya pertanyaan harusnya ke situ. Terus berikutnya, Prabu. Banyak aturan mending pindah ke market lain. Oh kalau dari TikTok banyak aturan mending pindah ke market lain. Bisa gitu kan. Tapi sebenarnya gini sih, yang perlu sadar adalah setiap market ujung-ujungnya memang pasti bakal punya banyak aturan. Satu-satunya tempat yang nggak punya banyak aturan adalah lu bikin website sendiri. Cari traffic sendiri, jualan sendiri. Nah kalau lu mau kayak gitu, ada nih gue nemu nih. Ada namanya link creator, lu bisa jual produk di situ. Gitu kan, lu bisa jual barang. Nah aturannya sih nggak terlalu ketat gitu kan. Aturannya nggak terlalu ketat, kalian bisa jual sendiri, tapi trafficnya lo cari sendiri gitu loh. Tapi ya balik lagi sih plus minus, kalau misalnya mau dicoba bisa juga gitu ya. Dan pertanyaan terakhir dari Rizky, malam kalau saya mau tanya, program pendampingan gratis yang disupport langsung oleh TikTok katanya udah nggak ada ya, benar atau tidak? Program pendampingan gratis yang disupport langsung oleh TikTok, sebetulnya setahu gua ya, program pendampingan itu kan dari inkubasi TikTok. Sebenarnya bukan program pendampingan sih. Lu cuma dikasih misi doang. Dikasih misi doang. Nah, udah gitu udah. Tapi itu bukan program pendampingan. Karena TikTok memang nggak punya tim buat mendampingi juga. Dilempar ke agensi ke kita juga. Gitu. Nah, modelnya ketika dilempar, nah itu ada yang misalnya kayak dikasih webinar atau apa. Tapi cuma sampai sebatas itu talk. Gitu. Karena seterusnya kalau misalnya memang si sellernya mau growth, TikTok juga nyaranin ya udah lu kerja sama dengan agensi, lu bayar agensi. Gitu, nggak perlu lu yang kerjain semuanya sendiri gitu kan, kayak gitu. Karena ya memang model bisnisnya TikTok adalah bekerja sama bareng sama partner gitu. Nah kita juga salah satu partner resmi TikTok gitu, jadi kalau lo mau bisa kerja sama sama kita. Cuma kalau ditanya gratis nggak, ya enggak lah, kan gue juga butuh gaji karyawan, bener nggak? Kalau misalnya gratis semua, terus gue gaji karyawan dari mana dong? Kan TikTok nggak bayar juga gitu kan. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Jadi itu dia tadi semua pertanyaan kalian yang udah kejawab di Q&A. Kalau misalnya ada yang tanya lagi tulis di komen, bakal gue jawab di minggu depan.